Tiara Salman, profesi saya adalah Independent Professional Online Trainer. Saya menggeluti profesi saya karena sebenarnya sebelumnya saya adalah trainer offline. Saya mengajar di kelas-kelas. Di masa pandemi ini semuanya berubah menjadi online. Saya menyesuaikan metode pembelajaran dari skill yang saya punya menjadi pembelajaran online. Mengapa saya tertarik menjadi trainer online? Karena saya percaya bahwa apapun skill kita, kemampuan kita itu berdaya jual. Masalahnya adalah bagaimana mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa kita tetap lakukan dan berguna di masa ini. Awal mula saya tertarik untuk menekuni profesi sebagai trainer online adalah ketika masa pandemi ini dimulai. Saya yang biasa mengajar di kelas-kelas offline merasa bahwa sebenarnya peluang ini tetap ada. Saya tinggal memindahkan metode belajar dari kelas menjadi online. Dengan waktu yang lebih fleksibel, lokasi yang tetap kita bisa pilih di mana saja. Lebih-lebih lagi karena kalau kita berpikir semua skill yang kita miliki itu bisa berdaya jual di masa pandemi ini. Ya, maaf Lancer, saya punya jadwal kelas bentar lagi. Kita cut dulu sampai sini, kita lanjut lihat bagaimana aktivitas saya mengajar online. Yuk! Jadi teman-teman kalau kita lihat bahwa tabel ini memperlihatkan tentang presentasi. Jangan pernah menggabungkannya menjadi satu kesatuan ya, jangan dijumlahin. Lihat di sini, komposisi hutang, rasio hutang kepada total penghasilan, saya tulis di sini 30%. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita jumlahin ke bawah, ini jadi lebih dari 100% kan? Pengeluaran rutin 60%, lifestyle 20%. Dijumlahin jadi 110%. Nah, ini lihat kata-kata kuncinya adalah kata di maksimal. Hutang 30% itu maksimal dan itu maksimal dan lebih rendah lebih oke. Nah, yang berikutnya kita akan bicara tentang hutang yang sehat. Gimana sih membuat hutang yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang produktif? Pertama-tama, membuat daftar pengeluaran harian. Teman-teman bisa lihat bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita belanjakan itu sebenarnya bisa kita evaluasi. Kedua, hindari pengeluaran yang tidak perlu. Jangan asal gesek kartu kredit. Pikirkan secara matang. Misalnya, kita tetap berpatokan kepada kondisi normal maksimal 30%. Berikutnya adalah mengelola pendapatan, ya. Nah, mengelola pendapatan, mengelola keuangan karyawan itu terbagi hanya menjadi dua di dalam kondisi wabah sekarang ini nih. Yang pertama adalah yang wajib, yang kedua adalah yang butuh. Pertama adalah yang kewajiban, yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Pertama, apa saja yang disebut dengan wajib? Wajib itu satu, cicilan hutang. Itu teman-teman nggak boleh ada toleransi. Cicilan hutang harus dialokasikan. Kedua, iuran keamanan, kebersihan lingkungan, iuran RT, dan semua yang berhubungan dengan kewajiban kita di lingkungan sosial. Ketiga, kewajiban pendidikan anak, SPP, uang les, uang sekolah, uang kuliah, apalagi ya, uang kos misalnya, itu semua tetap harus menjadi alokasi, pengeluaran rutin yang wajib kita keluarkan. Berikutnya adalah gaji untuk support system kita yang mendukung kehidupan kita sehari-hari, gaji supir, ART, babysitter, neni, dan lain-lain. Nah, itu adalah yang wajib. Yang kedua adalah kebutuhan kita yang itu mau tidak mau menjadi sebuah pos pengeluaran. Nah, pertama, belanja kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa sih? Ya sandang, pangan, mungkin kalau pakaian sekarang masih bisa kita tunda. Tapi yang kedua nih saya tulis nih, biaya makan sehari-hari, sembako, susu anak, itu harus dialokasikan. Berikutnya kita punya pos baru di masa pandemi ini, yaitu membeli vitamin, masker, kebutuhan sanitasi dan kesehatan lainnya. Teman-teman, semua ini walaupun kita bilang wajib dan butuh, tentukan ya prioritasnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Berikutnya kita lihat slide di sini, saya kasih gambar hand in hand, kita bergandengan tangan di dalam sebuah keluarga yang namanya individu. Pengeluarannya, pengelolaan keuangan adalah pengeluaran keuangan keluarga. So financial planning is a life planning. Nggak bisa ya kita membuat sebuah perencanaan keuangan sendiri. Pasti harus bersama pasangan dan keluarga. Hai Lancer, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat terputus karena ada kelas. Kita ganti suasana di ruangan yang lebih santai ya.
Cita-cita besar saya itu sebenarnya kepingin memiliki sebuah institusi yang bisa memberikan lapangan kerja buat banyak orang, di mana orang bisa berbagi tentang pengalaman, skill, kemampuan, pengetahuan apapun melalui media online. Pembelajaran yang dilakukan bisa di mana saja melalui handphone, laptop, dan semua aplikasi ataupun alat-alat secara digital. Sebelumnya saya sudah memiliki 2 bisnis. Pertama adalah busana muslim berbentuk mukena, yang kedua adalah usaha kuliner. Dua-duanya itu masih saya lakukan dan berjalan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya memiliki beberapa orang, malahan saya bisa memberikan lapangan kerja dan tim tersebut yang mengelola, dan saya bisa fokus menjadi trainer online sampai dengan saat ini. Menurut pendapat saya, pada posisi kita sebagai entrepreneur ataupun pemilik usaha di masa pandemi ini oke banget untuk berubah haluan. Pada dasarnya kita mungkin memiliki passion di satu profesi atau di satu bidang, tapi manusia itu adalah satu-satunya spesies yang paling bisa beradaptasi. Dan oleh karenanya tidak ada masalah ketika kita melihat adanya peluang, kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, kita berubah haluan. Di masa pandemi ini seluruh kemungkinan, seluruh peluang bisa kita ambil, nggak ada yang nggak mungkin. Saya yakin training online atau profesi sebagai trainer online masih diminati setelah pandemi, ataupun beberapa jasa UKM yang bergerak di bidang jasa, maksud saya, itu masih bisa diminati. Karena kita itu akan mengalami atau memasuki sebuah fase new normal yang kita sudah lama dan terbiasa untuk digitalisasi, sudah biasa untuk segala sesuatunya serba online, di mana-mana kita bisa lakukan, lalu akan muncul ketergantungan baru. Makanya saya optimis bahwa profesi ini bisa akan terus kita lakukan. Setelah pandemi berakhir, kita semua berharap pandemi akan berakhir. Beberapa aktivitas memang kita akui tidak bisa digantikan oleh aktivitas online. Mungkin kalau saya akan meneruskan kegiatan training ini menjadi blended learning. Ada online-nya dan ada offline-nya. Namun demikian, konten atau aplikasi yang kita buat secara online itu menjadi sesuatu yang lebih banyak, yang mayoritas. Ketergantungan kita kepada YouTube, kepada website, training-training online itu malah lebih tinggi daripada kebutuhan kita di kelas-kelas offline. Saya percaya bahwa ini menjadi sebuah wahana, sebuah wadah di mana kita melampaui seluruh batas. Wilayah, waktu, keberadaan dimanapun itu tetap bisa kita lewati, sehingga kebutuhan akan tetap selalu ada. Trik ataupun kiat-kiat khusus dalam menjalani profesi sebagai trainer online itu ada beberapa. Salah satunya memang melatih diri. Kalau selama ini kita mengajar di kelas offline, itu kan berinteraksi dengan manusia. Membiasakan diri untuk berbicara di depan laptop, di depan media-media, itu memang nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, tipsnya bagaimana? Kita harus memposisikan diri kita sebagai audiens. Gimana sih caranya kita bertahan tidak ngantuk? Bagaimana caranya membuat audiens tetap semangat dengan stamina yang konstan sampai dengan selesai? Lalu tidak lupa membuat selingan-selingan kreativitas dan variasi di tengah-tengah training sehingga tidak monoton. Interaksi dengan peserta itu penting. Lalu banyak bercerita. Saya memiliki trik yang paling ampuh itu adalah storytelling. Ketika mengajar, saya lebih banyak sharing session daripada memberikan satu arah ilmu. Jadi saya bercerita tentang pengalaman, saya bercerita tentang pengalaman orang lain. Dari situ peserta ataupun pemirsa yang mengikuti training saya nggak bosan karena contoh-contoh yang diberikan itu betul-betul real. Pesan-pesan saya kepada para penggiat UKM jasa ataupun barang, produk untuk saat ini adalah tetap semangat,
tidak ada tamu yang tidak pulang, tidak ada wabah yang tidak selesai. Semuanya akan kembali baik-baik saja. Semua yang sudah kita lakukan di masa ini akan tetap kita akan lakukan sambil berjaga-jaga atas semua kemungkinan yang ada di masa depan. Jangan pernah menyerah. Segala kemungkinan, segala peluang kita harus ambil selagi bisa dan halal tentunya.